Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan insyaallah. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ke-7 ya. Poin yang ke-7 yang dimana 7 golongan ini selain tadi yang berinfak dengan sembunyi-sembunyi ya, agar tidak diketahui oleh orang, hanya Allah yang tahu, dan menjaga betul, merahasiakan betul dari infak atau sedekahnya, karena dia khawatir nanti akan timbul dalam hatinya apa? Riya ya. Tapi maksud di sini adalah amalan-amalan sedekah yang sifatnya sunnah ya. Meskipun itu bukan hanya sedekah saja, tapi semua ibadah-ibadah sunnah itu para ulama menyatakan bahwa yang paling utama ketika menjalankan ibadah sunnah itu yang paling utama adalah dengan cara apa? Sembunyi-sembunyi. Dengan cara sembunyi-sembunyi itu yang lebih utama daripada didohirkan ya. Beda kalau amalan-amalan yang wajib. Kalau amalan-amalan yang wajib itu memang harus didohirkan ya. Misalkan orang ketika mau sholat jamaah delik-delik atau sembunyi-sembunyi berangkatnya ke masjid, ya nggak usah lah. Ketika mau berangkat ke masjid nggak usah sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena ketika orang mau berangkat ke masjid musola, memang tujuannya ada laki-laki diwajibkan untuk berjamaah. Tujuannya adalah untuk apa? Syiar dakwah. Jadi orang tuh tahu kalau ada teman saudaranya, jamaah kerabatnya, tetangganya yang dia berangkat sholat berjamaah untuk menunjukkan iki loh kewajiban melaksanakan sholat. Ya, laki-laki sholatnya di masjid, di musola, bukan di rumah kan gitu. Atau ketika orang membayar zakat fitrah atau zakat mal harta, itu nggak usah sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena memang wajib, itu dasarnya adalah wajib. Zakat fitrah sembunyi-sembunyi, Pak, saya mau zakat fitrah Pak, biar orang lain nggak tahu. Nggak usah. Yang wajib itu memang harus disiarkan. Kenapa? Waktunya bayar zakat fitrah ketika sebelum hari Idul Fitri ya, sebelum sholat Id itu, atau ketika membayar zakat harta, yang dimana memang zakat harta itu wajib bagi mereka yang aghnia, yang mampu. Itu biar orang-orang kaya itu mereka tahu bahwa ada kewajiban zakat harta itu. Dan kewajiban-kewajiban seperti haji, orang berangkat haji ya, maka para ulama mengatakan orang sebelum berangkat haji pun yang paling utama memang dia mensiarkan. Kenapa? Karena agar orang lain itu tahu bahwa bagi yang sudah mampu ada kewajiban untuk haji. Makanya pada umumnya masyarakat kalau mereka mau berangkat haji itu biasanya Pak, mengundang masyarakat tonggo-tonggo tepalih ya, untuk apa? Syukuran. Betul Pak Bu ya? Rata-rata gitu kebanyakan syukuran. Mereka mau berangkat haji dalam rangka untuk ibadah ke Masjidil Haram, dan juga mereka meminta maaf mungkin kalau ada kesalahan selama hidupnya dia, karena tidak mengerti nanti ketika di Masjidil Haram dia meninggal dunia lah itu ya. Sebagaimana Umar bin Khattab ketika memberikan nasihat kepada para sahabat-sahabat yang berangkat haji, jangan lupa doakan saya ya, dan jangan lupa juga senantiasa engkau memberikan ya doa-doa yang mustajab untuk kita semuanya yang di rumah sini lah itu. Jadi pesan Umar bin Khattab, jangan lupa untuk mendoakan kita yang di rumah gitu. Nah, jadi para jamaah Ibu, itu sedikit tambahan dari penjelasan masalah amal ibadah, terutama sedekah juga. Kemudian yang terakhir, 7 golongan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang selamat dari panasnya terik matahari nanti pada hari kiamat di padang mahsyar adalah yang terakhir, yang ke-7 adalah rajulun dzakarallahu taala khalian fafadat ainahu ya. Jadi orang yang dia senantiasa ketika mengingat Allah, berzikir kepada Allah, ibadah kepada Allah itu dia berusaha untuk
meneteskan air matanya di tempat yang sunyi, yang tidak terlihat orang lain, baik itu di kamar, di masjid, di musola, atau di tempat-tempat yang tidak orang tahu kalau dia menangis. Kenapa? Karena merasa dosanya lebih banyak daripada amal kebaikannya. Nah, orang yang seperti ini insya Allah Pak Bu ya, orang yang para ulama salaf mengatakan sebagian ulama salaf mengatakan orang yang banyak menangis di dunianya maka dia akan banyak gembiranya di akhirat. Orang yang banyak tertawanya, gembiranya di akhirat, di dunia, maka akan banyak menangisnya nanti di akhirat kelak. Hati-hati Pak Bu ya. Itu. Yang paling beruntung itu ya kalau kita saudara kita yang mereka mendapatkan musibah ujian yang berat di Palestina itu, saya yakin mereka banyak menangisnya daripada banyak gembiranya. Kenapa? Karena ujian yang mereka terima itu luar biasa beratnya daripada kita ya. Mereka kehilangan rumah, kehilangan harta, kehilangan keluarga, apa yang mereka miliki hilang semua. Makanya mereka orang-orang yang beruntung ya, hidup di tempat yang beruntung, dapat juga musibah yang membuat mereka beruntung insya Allah kalau mereka beriman. Ya, jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang seperti ini ya insya Allah mereka akan mendapatkan naungan juga yang diberikan oleh Allah berupa perlindungan, tidak kepanasan ya. Makanya Bapak Ibu sering-sering kita untuk banyak ya menangis ketika kita merasa banyak berbuat dosa kepada Allah ya, bahwa amal yang kita kerjakan tidak seberapa dengan maksiat atau dosa yang kita kerjakan. Nah itu. Dan yang cepat untuk membuat hati luluh itu ya, membuat hati itu menjadi luluh, menjadi bisa meneteskan air mata itu, kata Nabi, sering-sering untuk ziarah kubur, sering-sering mengingat orang mati. Itu ya. Itu yang membuat hati menjadi luluh ya, menjadi lunak. Tapi kalau jarang orang mengingat mati, jarang ziarah kubur, nah itu biasanya nanti hati bisa mengkeras ya. Meskipun sholat tapi kadang hati masih keras ya, masih temperamental tinggi, sering marah-marah dan sebagainya. Nah, maka coba solusinya, obatnya adalah untuk apa? Memperbanyak ingat mati, sering-sering ziarah ke kuburan, bahwa nanti sebentar lagi dia akan diletakkan di tempat yang ukurannya sempit, panjang 2 meter, lebar 1 meter ya. Jadi enggak dia hanya mikirkan, wah rumah saya mewah, rumah saya luas, kamar saya luas, tempat tidur saya empuk. Enggak. Coba sekali-kali datang ke kuburan, mikir, nanti dia akan tidur di situ selama-lamanya sampai datang kematian, sampai datang hari berbangkit. Baru nanti saya yakin menangis. Yang sering menangis ulama salaf itu Al-Auza'i ya, ulama tabi'in. Al-Auza'i ini setiap dia waktu sholat dalam kondisi sujud itu selalu dia nangis sampai sujudnya lama Pak Bu. Bahkan diceritakan sama istrinya, suatu hari pernah tetangganya datang ke situ untuk memberikan sesuatu ya kepada istrinya Al-Imam Al-Auza'i, seorang ulama tabi'in. Maka ketika dia masuk, dipersilakan masuk di ruang tamu ya, di situ belum sempat mungkin tikarnya digulung ya, atau karpet kalau orang bilang sekarang gitu. Tikar dulu lah, tikar, kloso. Basah Pak Bu, klosone basah. Dikira apa? Mungkin bocor mungkin ketika hujan, atau mungkin ada kena air apa. Apa kata istrinya? Ini basah karena suami saya setiap dia sholat malam itu selalu menangis. Sampai lama sekali. Nah itu, Masya Allah ya. Itu Imam Al-Auza'i ya, jadi para jamaah Ibu, itu 7 golongan yang saya sebutkan, tapi ini belum saya rinci secara detail berdasarkan dalil-dalil syar'i di dalam Al-Quran dan hadis yang lain. Nanti insya Allah yang akan datang, Allah mengizinkan kita bertemu kembali, akan kita kupas secara detail, gamblang dari 7 golongan ini ya, berdasarkan dengan petunjuk-petunjuk dalil di dalam Al-Quran atau hadis Nabi yang lainnya, dan juga penjelasan para ulama ya. Mungkin ini saja dari apa yang saya bahas pada kesempatan yang mulia ini, di kajian yang berkah ini. Mudah-mudahan sedikit ilmu ini bisa memberikan manfaat pada kita, menambah sekaligus iman kita, dan memberikan semangat kita untuk beribadah,
terutama mendekati bulan Ramadan ini kita persiapkan ya hati kita, iman kita, yang paling penting juga kesehatan kita ya. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dalam bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin ya. Allahumma baligna Ramadan. Pada akhirnya kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna